Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisman Mahfud dengan NIM 2112-2000. Saya mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta tahun angkatan 2021 dari Prodi Sistem Informasi. Saya berasal dari kota Jambi dan tinggal di daerah Jogja, yaitu Condong Catur. Saya memiliki pengalaman kerja sebelum saya mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Amikom Yogyakarta. Saya lulus SMK tahun angkatan 2020, kemudian saya juga pernah melakukan kegiatan magang yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Saya magang di PT Telkom Akses di kota Jambi selama 3 bulan. Kemudian saya memiliki pengalaman kerja selama 3 bulan di PT Vivo Communication Indonesia di kota Jambi sebagai promotor handphone. Dan sekarang saya sedang belajar di Universitas Amikom mendalami bahasa pemrograman. Saya memiliki kemampuan dalam membuat web dengan bahasa pemrograman HTML, PHP, dan CSS. Untuk kedepannya saya akan mempelajari bahasa lainnya seperti JavaScript dan Python. Saya mengambil peminatan atau konsentrasi digital bisnis. Saya mendapat tugas final project dan saya berhasil membuat web tentang mengubah tulisan tangan menjadi teks. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, dan CSS. Pada web yang sudah berhasil saya buat, saya juga sudah bisa mengonlinekan agar bisa diakses pengguna lainnya. Saya membuat bersama tim saya. Tujuan saya membuat agar dapat memudahkan pengguna dalam menyalin teks yang masih berbentuk tulisan ataupun masih berbentuk berupa foto, teks, atau screenshot. Dengan berhasilnya program yang saya buat, saya merasa sangat senang dan saya dapat membantu orang lain. Alasan saya mengambil tema tersebut karena saya ingin mencoba hal baru, yaitu memakai AI dan API. Karena saya sebelumnya hanya membuat web statis dan dinamis saja. Kemudian saya berkeinginan untuk mencoba hal baru tersebut agar lebih mengerti dalam pembuatan web yang menerapkan AI dan juga API. Saya pernah mengikuti program magang saat saya di SMK. Saya ditempatkan di PT Telkom Akses di kota Jambi. Jadi di tempat saya magang, saya ditugaskan untuk meng-scan modem router yang baru masih datang sebelum digunakan untuk pengguna WiFi baru. Saya juga mengantarkan barang itu ke kantor lain di kota Jambi, kadang dalam 1 minggu 2 kali, dengan dipandu senior yang sudah dipasrahkan dari kantor. Dengan saya magang di PT Telkom Akses di kota Jambi, saya mendapatkan hal baru seperti mengerti macam-macam kabel yang digunakan untuk memasang WiFi, alat-alat yang digunakan, dan juga mengenal orang-orang baru. Kesulitan yang saya hadapi ketika awal magang, saya tidak mengerti cara merangkai kabelan. Kemudian saya disuruh merangkai kabelan. Karena saya tidak mengerti caranya, saya meminta tolong agar diajari oleh kakak senior. Dengan sering ikut membantu kakak senior, saya lama-lama mengerti cara merangkai kabelan. Aktivitas selama saya kuliah yaitu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan setiap mata kuliah. Pada saat mendekati ujian MID dan UAS akan diberikan proyek per mata kuliah. Untuk kesulitan dalam saya menjalani kuliah mungkin saat akan UAS karena sebagian besar mata kuliah memberikan proyek. Jadi harus mengerjakan proyek-proyeknya tepat waktu dan juga sering kesusahan dalam mengerjakan proyek di mata kuliah peminatan, yaitu mata kuliah digital bisnis, di mana kita harus membuat web yang sudah ditentukan. Kesulitan dalam membuat proyeknya yaitu saya belum mengerti lebih dalam mengenai penerapan AI dan API. Saat menyatukan dengan web yang saya buat, saya mencari tahu dengan cara menonton tutor di YouTube agar saya bisa memahami cara menyatukan dan menyelesaikan proyek saya.
Saya mengikuti komunitas AMCC di Universitas Amikom. AMCC yaitu komunitas dari mahasiswa Amikom yang mempunyai hobi yang sama di bidang komputer, dan tempat-tempat rekan-rekan mahasiswa untuk saling mencari ilmu dan mencari sebuah solusi jika mendapat permasalahan di bidang komputer. Di komunitas ini memiliki 5 divisi pelatihan, yaitu yang pertama web programming, divisi yang mempelajari pembangunan website front end maupun back end. Kemudian yang kedua ada data science, divisi yang mempelajari pengolahan data dengan jumlah yang besar untuk mendapatkan insight dari data. Kemudian yang ketiga ada mobile programming yang mempelajari pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter. Kemudian yang keempat ada computer network, mempelajari konsep dan implementasi jaringan komputer, mikrotik, dan networking tools lainnya. Kemudian yang terakhir ada hardware dan software, divisi yang mempelajari microcontroller dan pengembangan IoT. Di sini saya mengambil divisi web programming, divisi yang mempelajari pembangunan website front end maupun back end. Di sini saya banyak mempelajari pengembangan website front end, yaitu UI UX, di mana mempelajari bagaimana merancang dan membuat tampilan yang dilihat oleh user agar tampilan tersebut lebih menarik dan nyaman digunakan oleh user. Menurut saya, kelebihan saya memahami beberapa bahasa pemrograman, yaitu HTML, PHP, CSS. Kemudian saya sudah bisa membuat website, kemudian sudah bisa diakses online juga dan digunakan oleh pengguna lainnya. Website yang sudah saya buat belum maksimal dan masih banyak kekurangannya. Kedepannya saya akan mempelajari bahasa pemrograman lainnya seperti JavaScript dan Python. Kekurangan saya belum bisa banyak mengerti tentang bahasa-bahasa pemrograman lainnya, dan juga saya kurang dalam berbahasa Inggris. Untuk kedepannya saya mungkin juga akan mempelajari bahasa Inggris, karena menurut saya bahasa Inggris dalam dunia IT itu sangat penting. Apalagi dunia IT sebagian besar menggunakan bahasa Inggris dan juga kerja mungkin lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Untuk pencapaian terbesar menurut saya bisa kuliah di luar kota saya, yaitu di Universitas Amikom Yogyakarta, karena saya dari dulu berkeinginan besar ingin kuliah di Yogyakarta, dan alhamdulillah dengan usaha dan izin orang tua dan juga rezeki yang diberikan oleh Allah, saya berhasil mencapai keinginan saya. Keinginan saya dalam 5 tahun ke depan, saya bisa bekerja di perusahaan PT Telkom Akses di bidang IT, karena saya memiliki basic atau dasar di dunia IT. Walaupun belum banyak, tetapi saya akan terus mempelajari dan berusaha semaksimal mungkin. Yang saya lakukan jika diterima di perusahaan PT Telkom Akses, saya akan bergerak di bidang IT seperti data analysis, membuat website, membuat program yang sedang dibutuhkan untuk perusahaan sesuai kemampuan yang saya miliki. Berdasarkan riset yang sudah saya lakukan sesuai kemampuan saya, jika saya diterima di perusahaan ini, saya berharap dapat menerima upah gaji di kisaran 4-5 jutaan. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.